Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sutorus, di mana channel ini, guys, akan memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dari segi keuangan, pekerjaan, dan asmara kamu. Akan tetapi, sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu, saya juga tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi, guys. Di siang hari ini, guys, saya akan membahas salah satu zodiak di mana zodiak ini kebanyakan berpikiran secara logis juga. Ya, ibaratnya zodiak ini, guys, di dalam kartu tarot lambangnya adalah The Emperor. Raja di atas raja, ratu di atas ratu. Jadi, apapun yang akan dia lakukan pasti seenak-enaknya saja. Di balik dari situ, dia memiliki sisi kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu berada di sisi anak. Kalau kita berbicara perihal anak terhadap zodiak yang akan saya bahas ini, pasti langsung tersentuh hatinya. Oke guys, kita langsung saja terhadap zodiak yang akan saya bahas adalah zodiak Aries. Saya akan mengambil beberapa kartu secara acak. Kartu yang saya ambil ini terkadang bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Tergantung bagaimana pemikiran teman-teman yang berzodiak Aries. Semuanya saya kembalikan terhadap keputusan kamu. Apakah berpikiran positif atau berpikiran negatif? Dan saya juga mengingatkan kepada teman-teman yang berzodiak Aries, informasi yang saya berikan bukan merupakan suatu acuan ataupun suatu keputusan di mana teman-teman bisa menerima dan mengambilnya. Saya hanya bisa memberikan informasi, teman-teman hanya bisa berencana di balik dari informasi dan perencanaan tersebut. Lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta, guys. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak. Teman-teman bisa melihat sendiri tadi setiap kartu yang saya ambil secara acak dari tumpukan kartu yang saya pegang. Kita langsung saja bagi kamu yang berzodiak Aries, informasi apa dan gambaran seperti apa yang sudah kamu terima atau yang sedang kamu lakukan. Kita langsung terhadap kartu pertama. Wow, ada muncul kartu ini, guys. Kartu ini seakan-akan saya mengategorikannya terhadap suatu petunjuk atau arah atau ibaratnya suatu kompas. Kenapa saya mengatakan seperti itu, guys? Karena ada lambang di tengah-tengahnya. Seakan-akan lambang yang berada di tengah-tengahnya memberikan suatu sisi di mana sisi tersebut memiliki dua sisi.
Kalau saya berbicara dari sisi lain, ketika kamu menjalankan suatu kehidupan di masa lalu kamu dengan kartu yang saya pegang ini, apabila saya mengkaitkan terhadap diri kamu, saya melihat ada situasi atau suatu kondisi di mana situasi tersebut membuat diri kamu mentok dalam satu keputusan, dimana ketika kamu ingin melakukan suatu keputusan itu, kamu kebanyakan berpikir apakah saya salah atau saya benar, apakah saya ingin melakukannya atau tidak. Kalau saya berbicara dari sisi lain yang bersifat positif, lambang ini seakan-akan memberikan kamu suatu harapan dari atas permasalahan kamu. Karena lambang yang di tengah-tengah kartu yang saya pegang ini, guys, merupakan lambang sebagai penyelamat. Nah, kalau saya berbicara dari hubungan asmara kamu terhadap sisi negatif, ada masalah yang sedang kamu pegang. Tetapi masalah yang sedang kamu pegang itu dominan terhadap hubungan asmara kamu. Kenapa saya bilang dominan di dalam hubungan asmara kamu? Karena di sisi lain, seseorang yang sudah mencampakkan kamu tidak memberikan rasa tanggung jawab, sehingga membuat kamu harus berperan. Bagaimana caranya saya agar saya bisa memenuhi tanggung jawab ini dan memenuhi kebutuhan saya? Kalau saya berbicara dari kamu yang sedang menunggu sidang, misalnya menunggu sidang perceraian, mungkin kamu mengharapkan suatu putusan di mana putusan tersebut agar bisa memberikan senyuman terhadap diri kamu, karena sudah ada yang sedang kamu korbankan, atau bisa saja sedang kamu perjuangkan. Nah, kalau di sisi positif saya kaitkan terhadap asmara kamu, mungkin ada beberapa hal yang ingin kamu pertahankan, di mana rasa pertahanan kamu itu, kamu berpikir apa yang sebenarnya menjadi faktor sehingga saya bisa bertahan terhadap diri saya. Apakah saya ingin memberikan suatu pembalasan atau tidak? Ini dia guys, kartu yang saya pegang ini. Nah, dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, bagaimana kartu yang dibawanya? Apakah menggambarkan atau mendukung atau tidak? Ada muncul kartu The Chariot. Seakan-akan kartu ini guys memberikan suatu reaksi terhadap diri saya apabila saya mengkaitkan terhadap diri kamu. Ada dua sisi juga guys. Dimana sisi pertama, rasa frustasi terhadap diri kamu, dimana rasa frustasi ini membuat diri kamu itu sudahlah, apapun yang sudah terjadi ya terjadi saja. Ibaratnya diri kamu itu sudah pasrah karena kamu sudah mengalami yang namanya frustasi. Di sisi lain, kalau saya mengkaitkan diri kamu terhadap hubungan asmara kamu, mungkin ada satu pilihan yang membuat diri kamu masih saja bertahan terhadap orang yang telah membuat diri kamu kacau. Ibaratnya kamu mengambil satu pilihan atau kamu dihadapkan terhadap satu pilihan karena kamu melihat dan menunggu kapan sih kamu berubah. Saya masih menunggu kamu. Kalau saya berbicara terhadap hubungan LDR,
saya menarik satu kesimpulan terhadap kedua kartu ini. Kamu mempertahankan hubungan tersebut karena kamu merasa saya sudah lama melakukan hubungan ini. Jangan gara-gara hal sedikit saya mengambil keputusan di mana keputusan itu yang akan merugikan saya. Kalau saya berbicara dari segi pekerjaan, mungkin pekerjaan yang kamu lakukan itu karena kamu berpikir saya tidak memiliki apa-apa. Ya mau tidak mau, saya harus melakukannya. Ini dia guys, kehidupan kamu di masa lalu. Nah, dengan kemunculan kedua kartu ini, bagaimana bagian keduanya? Pemikiran dan tindakan kamu. Ada muncul kartu unsur air yang berlambangkan zodiak Pisces, Cancer, dan Scorpio, di mana unsur air ini melambangkan rasa kesensitifan atau ingin mencari tahu yang seharusnya tidak terjadi, tetapi kamu berpikiran bagaimana saya untuk mengetahuinya. Ya ibaratnya dengan kartu yang saya pegang ini, kamu sedang mencari tahu apa yang menjadi faktor terhadap hal ini. Kartu selanjutnya guys, wow, muncul kartu The Three of Pentacles, di mana kartu ini guys lebih dominan terhadap finansial kamu ataupun pekerjaan kamu. Atau memang saat ini pemikiran kamu sedang berharap ada hal baru yang akan terjadi terhadap diri saya, di mana hal baru itu yang kamu inginkan dari pekerjaan kamu. Ini akan terjadi, hal baru itu akan terjadi terhadap diri kamu. Kenapa saya mengategorikannya seperti itu guys? Karena The Three of Pentacles ini ibaratnya ada suatu promosi yang akan kamu terima di pekerjaan kamu. Ada suatu asmara yang akan hadir di dalam diri kamu, asmara baru. Kalau yang di sisi lainnya, ada berupa kolega baru yang akan muncul terhadap diri kamu, dan kamu pun akan menyambutnya dengan senang hati karena The Three of Pentacles ini akan memberikan kamu suatu harapan dan ekspektasi sesuai dengan keinginan kamu. Kartu selanjutnya, Strength. Kartu Strength, di mana kartu ini melambangkan zodiak Leo. Kekuatan, rasa ingin tahu, rasa keambisiusan. Berarti dari ketiga kartu ini guys, saya menarik satu kesimpulan terhadap pemikiran kamu. Saya berharap ada perubahan, di mana perubahan tersebut karena saya di masa lalu sudah merasakan yang namanya rasa frustasi, rasa kesakitan. Saya berharap dan berangan-angan mudah-mudahan untuk kedepannya kehidupan saya akan pulih. Nah, dengan saya berbicara seperti itu guys, muncul kartu Strength seakan-akan menguatkan apa yang saya katakan tersebut. Satu persatu akan muncul dan akan memperbaiki keadaan kamu, dan keadaan kamu pun akan pulih kembali. Tetapi secara perlahan-lahan.
Nah, bagaimana guys kartu bagian ketiga untuk kedepannya? The Empress. The Empress. Seseorang yang sudah merasakan hubungan asmaranya gagal. Dengan rasa kegagalan tersebut, dia menghadapi situasi di mana situasi tersebut membuat diri dia sendiri dulu. Kalau saya mengkaitkan diri kamu terhadap hubungan rumah tangga kamu, bisa saja untuk kedepannya dengan keluarnya kartu The Empress ini seakan-akan memberikan suatu reaksi yang dahulu kamu memiliki jiwa keibuan, tetapi dengan perlakuan pasangan kamu akan muncul sifat asli kamu, di mana sifat asli kamu itu adalah keberingasan kamu. Dan kamu pun akan melawan pasangan kamu. Untuk ke depan ini akan muncul suatu perlawanan untuk kedepannya. Dan perlawanan ini bisa saja dari segi pekerjaan kamu, finansial kamu, dan asmara kamu. Dengan kemunculan kartu The Empress ini, bagaimana kartu selanjutnya guys? Five of Swords. Five of Swords, 5 pedang dan 5 orang berperang. Berarti untuk kedepannya guys akan muncul ini sisi jahat kamu, dimana sisi jahat kamu ini akan menuntut suatu kebutuhan dan rasa tanggung jawab. Itu saya berbicara dari sisi negatifnya. Kalau saya berbicara dari sisi positifnya, untuk kedepannya kemungkinan ada seseorang yang sudah mengetahui bagaimana kondisi kamu, dan dia akan mendekatin kamu ini, berusaha untuk mendekatin kamu. Tetapi kamu belum bisa juga memberikan satu keputusan terhadap dia. Karena kamu masih merasa saya tidak mau lagi gagal. Ini dia guys untuk kedepannya. Kartu terakhir. Wow. Four of Pentacles. Rasa kepuasan, rasa kenyamanan, dan target sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, dari ketiga kartu ini guys, saya menarik satu kesimpulan untuk kedepannya akan keluar sisi jahat kamu, di mana sisi jahat kamu tersebut berupa keberingasan. Ketika kamu menunjukkan sifat asli kamu akan mendapatkan suatu rasa kepuasan, dan apa yang ingin kamu harapkan itu akan sesuai dengan target kamu. Ya, intinya untuk kedepannya kamu akan memberikan suatu perlawanan ini. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.